mempersiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baik. Saya, Latifah Debritus Al-Fatin, akan mempersembahkan vlog kebudayaan dalam Pekan TIK Kabupaten Magelang tahun 2021. Kali ini saya akan mengulaskan tentang kearifan lokal yang ada di sekitar aliran Kali Putih. Ayo ikuti saya. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan, sang guru kunci Merapi. Sungai yang berhulu di Gunung Merapi rata dengan perkampungan sekitar imbas lahar dingin atau material gunung yang terbawa hujan. Dan Kali Putih adalah salah satu sungai yang dialiri lahar dingin dari Gunung Merapi. Di peristiwa tersebut berdampak bagi masyarakat sekitar bantaran Sungai Kali Putih. Banyak masyarakat yang memanfaatkan peristiwa tersebut menjadi penambangan pasir, menjadikan destinasi wisata, dan menjajakan kuliner. Begitu juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Dengan terjadinya peristiwa erupsi tersebut, mereka manfaatkan lahan pertanian mereka yang menjadi lebih subur. Salah satunya adalah para petani padi yang masih mengolah lahan pertaniannya dengan cara tradisional. Mereka memulai membajak sawah dengan kerbau agar tanah yang sudah subur tersebut menjadi gembur. Dalam membajak sawah dengan menggunakan kerbau ada istilah ngluku dan nggaru. Ngluku adalah membalik permukaan tanah dari seluruh permukaan sawah. Nggaru adalah meratakan tanah kembali yang telah diluku agar siap ditanami bibit padi. Nah, setelah itu lahan tersebut ditanami bibit padi yang dalam istilah Jawa disebut tandur, yang artinya adalah tanam mundur. Kenapa ditanam dengan cara mundur? Karena apabila menanam bibit padi dengan cara maju, maka akan merusak bibit padi yang sudah ditanam. 3-4 bulan kemudian, padi sudah siap dipanen. Sebelum padi dipanen, masyarakat biasanya akan mengadakan acara wiwitan atau miwiti. Tradisi leluhur turun-temurun ini biasa digelar sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi wiwitan biasa digelar di areal persawahan yang siap dipanen. Ritual ini digelar sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur Sikepi dan Dewi Sri atau Dewi Padi yang dipercaya telah melimpahkan rezeki kepada para petani. Wiwitan sendiri berasal dari kata wiwit yang dalam bahasa Jawa berarti mulai. Karena itu, upacara ini merupakan simbol waktu memulai panen padi yang diawali dengan aksi potong padi yang dilakukan oleh Mbah Kaum. Yang disebut bumi adalah sedulur sikap bagi orang Jawa, karena bumi dianggap saudara, manusia yang harus dihormati dan dijaga, dilestarikannya untuk kehidupan. Ubur rempe atau perlengkapan yang sudah disiapkan untuk acara wiwitan adalah ingkung ayam, jajanan pasar, dan tumpeng. Orang tetua atau Mbah Kaum kemudian memulai prosesi dengan berdoa, lalu dilanjutkan memotong sebagian padi sebagai tanda padi yang sudah siap dipanen. Tetapi sebelum Mbah Kaum datang, petani sudah menyiapkan peralatan yang dipakai untuk tradisi wiwitan seperti kendil yang berisi air, ani-ani atau alat untuk memotong padi, bunga mawar, menyan, serta kain jarik untuk membungkus hasil padi yang sudah dipetik Mbah Kaum. Setelah ritual dilakukan, biasanya petani membagikan hidangan ubur rempe yang telah disiapkan kepada warga sekitar.
Makanan yang disajikan yaitu nasi gurih, ayam kampung, sayur nangka, kerupuk, tahu tempe, teri, peyek, serta jajanan kecil, telur, tonto, dan biasanya dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Setelah acara wiwitan selesai, padi siap dipanen deh. Setelah acara wiwitan, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani juga biasa mengadakan acara merti dusun, yaitu disebut juga dengan bersih desa. Hakikatnya sama dengan makna simbol rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut dapat berupa rezeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia. Kegiatan semacam ini masih sangat lazim ditemukan di pedesaan maupun pedusunan sebagai bagian dari ritus dan situs yang ada di desa. Masyarakat Jawa percaya ketika sedang dilanda duka dan musibah mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri. Dalam acara merti dusun tersebut, masyarakat akan membuat gunungan yang terbuat dari berbagai macam hasil bumi yang mereka tanam dan yang kemudian akan diberikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Selain acara wiwitan dan merti dusun yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar bantaran Kali Putih, mereka juga mempercayai adanya legenda mengenai Kali Putih. Kali Putih tersebut terbentuk dari aliran darah berwarna putih dari seekor naga raksasa yang bernama Nagaseta yang kalah melawan Narayan, yaitu titisan Batara Wisnu yang perkasa. Sungai itu mengalir sepanjang lereng Merapi hingga Kali Progo. Masyarakat sekitar kemudian menamainya Kali Putih. Baik teman-teman, itu tadi adalah kearifan lokal yang terdapat di sekitar bantaran Kali Putih. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Penasaran? Jangan lupa mampir ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.